Rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, anak-anak sudah berdoa. Sekarang kita akan belajar. Bu Ida mau mempresentasikan dulu ya. Ini dilihat. Nah, ini anak-anak sudah bisa melihat ini belum? Apa yang ada di layar? Sudah bisa ya? Sudah. Ya, ini kalian sudah bisa melihat ini pembelajaran 2? Sudah. Nah, ya, alhamdulillah kalau sudah, sekarang kita belajar. Nah, yang pertama, ayo mengamati. Bacalah teks berikut ini. Coba anak-anak, yuk kita membaca bareng-bareng. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Yuk, bareng-bareng yang keras. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Nah, anak-anak, kalian melihat ini ada gambar apa? Sebelah kiri, kiri atas, ada gambar apa ini? Embrio. Ya, apa itu embrio? Calon tumbuhan baru. Terus sebelah kanan, ini di pinggir ini ada gambar selimut biji. Gunanya apa? Yaitu melindungi biji. Nah, kemudian yang di sebelah bagian bawah ini ada kotiledon. Ya, kotiledon itu adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Nah, itu adalah bagian-bagian bijinya. Lanjut, kita menulis, berlatih menulis. Amati gambar berikut. Gambar menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Lengkapi bagian daur berikut dengan gambar yang sesuai. Nah, ini dia. Kita lihat, ini adalah daur hidup semangka. Nah, anak-anak, di sini kan belum urut ya. Yang pertama itu yang mana? A, B, C, D, E. Yang pertama, yang D. Biji ya. Betul, biji. Terus yang kedua yang mana? Yang mana? B atau E? B. Ya, betul, yang B. Terus setelah B yang E. Setelah E yang mana? C dulu dong anak-anak. C dulu. Bentar, ini ada yang mau masuk. Ya, silahkan bergabung ya. Kita lanjut. Jadi yang terakhir adalah berbuah semangka. Betul. Jadi yang pertama adalah biji. Yang kedua tumbuhan kecil dan tumbuhan remaja hingga tumbuhan dewasa dan menghasilkan buah. Nah, itu adalah daur hidup apa? Daur hidup semangka.
Ya, daur hidup semangka. Anak-anak, kalau ada pertanyaan seperti ini ditulis di buku tulis ya. Kalian tulis yuk. Daur tumbuhan hidup semangka. Yuk ditulis. Daur hidup semangka. Ya, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Yang penting kalian menulis intinya saja. Daur hidup semangka sama dengan atau adalah biji, koma, terus tanaman baru, tumbuhan baru, koma, tumbuhan remaja, koma, tumbuhan dewasa, dan terakhir apa? Dan ulangi. Yang pertama itu biji, yang kedua tumbuhan kecil, tumbuhan baru, terus yang ketiga tumbuhan remaja, yang keempat tumbuhan dewasa, yang kelima berbuah, tumbuhan berbuah, yang terakhir. Ulangi, Bu. Ulangi, ya. Nomor 1, biji. Daur hidup semangka sama dengan biji, koma, tanaman baru, koma, tanaman remaja, koma, tanaman dewasa, koma, dan terakhir tanaman berbuah. Dah. Lanjut ya. Nah, ini kan tadi sudah menuliskan tahapan dalam daur hidup tanaman semangka menggunakan bahasamu. Nah, kalau menggunakan bahasamu itu terserah. Jadi kalian bisa merangkai kata sendiri. Misalnya, daur hidup tanaman semangka. Yang pertama, biji berubah menjadi tanaman baru dan bertumbuh menjadi tanaman remaja menghasilkan buah. Nah, itu pakai bahasamu sendiri. Lanjut. Di sini ada gambar apa, anak-anak? Pohon. Pohon. Yang sebelah kiri apa ini? Daun cocor bebek. Cocor bebek. Yang sebelah kanan? Pohon pisang. Pisang, betul sekali. Nah, perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Jadi, daun cocor bebek dan pohon pisang itu berkembang biaknya dengan cara tunas. Apa itu tunas, anak-anak? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Tunas. Apa itu tunas? Tumbuhan muda. Anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Jadi kita bisa melihat nih pohon pisang itu di sebelah kanan dan kirinya itu kan ada anak-anak kecil dah itu, Dek. Nah, di situ adalah tunas pohon pisang. Terus kita juga bisa melihat daun cocor bebek. Nah, di sini di kelilingnya ini ada anakan tumbuhan. Itu namanya tunas. Jadi anak-anak sudah paham tunas itu apa?
Sudah. Ya, jadi kita bisa melihat, kalian di rumah punya pohon pisang? Punya. Nah, itu jadi kalian bisa melihat kanan kirinya itu bertunas. Nah, ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya seperti cocor bebek. Di rumah punya cocor bebek? Punya. Ya. Jadi kalian bisa melihat itu perkembangbiakannya pada tumbuhan. Nah, tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang. Nah, ini ada gambar apa? Pohon apa, anak-anak? Bambu. Ya, pohon bambu. Nah, pasti di sekitar rumah ada pohon bambu ya. Ya, pohon bambu juga berkembang biak dengan cara apa? Tunas. Iya, betul sekali. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Jadi, anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya ini. Jadi, kanan kirinya dikelilingnya itu ada anakan pohon bambu. Nah, batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satunya untuk bermain. Kalian sudah bermain dengan menggunakan itu pohon bambu? Sudah. Apa contohnya? Sudah. Pernah. Nah, ini contohnya. Ini gambar apa? Ayo, gambar apa? Ini ada 4 anak sedang memegang bambu apa? Nah, jadi ada 4 anak yang sedang memegang bambu dan 1 anak sedang meloncat ke kanan ke kiri. Ini adalah sebuah permainan. Nah, permainannya kita ikuti tahapannya yuk. Yang pertama, buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang pemain. Seorang pemain akan bertugas melompat. 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu. Nah, setiap pasangan memegang bambu berhadapan-hadapan dengan menggerakkan bambu bersamaan. Jadi kalau ke kanan, kiri, membuka, menutup, begitu ya. Nah, gerakan bambu dengan cara buka tutup secara bergantian. Dengan hentakan, masing-masing 2 kali hentakan. Nah, kalau kalian di rumah punya bambu, kalian bisa bermain seperti ini. Pemain yang tidak memegang bambu, yaitu melompat pada bambu yang terbuka. Nah, ini anak-anak melatih, melatih kecerdasan fisik ya. Nah, tuh. Jadi, jangan sampai kejepit bambunya, lakukan secara bergantian. Nah, itu nanti kalau kalian di rumah punya bambu, kalian praktekkan sama bisa dengan ayah, ibu, atau kakak, atau adik ya. Ya. Lanjut, kita berlatih. Pentingnya bekerja sama. Yuk kita membaca. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan memegang bambu. Tangan memegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemainnya. Nah, setelah kita membaca teks tersebut, kita menjawab yuk. Nomor 1, apakah kamu bekerja sama dengan teman saat bermain lompat bambu? Ya. Ya. Nomor 2,
Bagaimana cara kamu bekerja sama? Bagaimana? Cara bekerja samanya gimana? Yaitu ada yang memegang bambu dan ada yang bermain. Nah, lanjut nomor 3. Apakah cara membuat kamu berhasil bermain lompat bambu? Ya. Ayo, apa? Cara yang membuat kamu berhasil bermain lompat bambu. Apa yang bisa berhasil? Yaitu dengan kerjasama, konsentrasi dengan baik. Apa? Ya enggak? Ya. Jadi kita harus kerjasama dan konsentrasi. Lanjut nomor 4. Apa yang membuatmu tidak berhasil dalam bermain lompat bambu? Kenapa? Apa yang bisa? Gimana? Jawabannya apa? Iya, tidak bekerja sama dan tidak berkonsentrasi. Betul sekali anak-anak. Lanjut ya. Pembelajaran 3. Bunga. Apa itu bunga? Bagian dari tumbuhan. Iya, bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagai tumbuhan. Di bagian tumbuhan ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Apa itu? Bunga apa? Ayo. Ayo, apa ayo? Nasional. Yang sebelah kiri, bunga bunga Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai ya. Terus yang tengah bunga apa? Bunga apa, Dek? Yang ungu ini bunga apa, yo? Bunga anggrek. Terus yang sebelah kanan? Yang itu bunga? Bunga mawar. Nah, jadi beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik bangsa dan negara. Misalnya bunga tulip itu dikenal sebagai bunga negara Belanda. Jadi diingat-ingat ya. Bunga tulip itu bunga negara Belanda. Nah, kalau Indonesia itu kalau mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Kalau bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Jadi Indonesia ini ya, Dik ya, anak-anak, Indonesia memiliki 3 bunga nasional, yaitu melati, anggrek, dan Rafflesia arnoldi. Nama lainnya itu ya. Lanjut yuk. Amati gambar-gambar bunga, dipilihlah salah satu bunga, lalu tuliskan ciri-ciri bunga tersebut. Penjelasan meliputi bentuk, warna, dan ciri khas yang lain bisa menggambarkan bunga tersebut. Jadi nanti tugas kalian di rumah sendiri, nah itu memberikan ciri-ciri ini ya anak-anak, memilih satu saja. Bisa bunga Rafflesia arnoldi, bunga anggrek, atau bunga mawar. Ya, itu ya. Kok bunga melati ya anak-anak?
Anak-anak bisa memilih salah satu. Terus kalian jelaskan ciri-cirinya, bentuknya, warnanya, dan ciri khasnya. Sudah paham? Sudah. Ya, lanjut. Sekarang kita berkreasi, SPDP. Nah, bunga yang berwarna-warni dapat menjadi ide dalam sebuah membuat karya. Masih ingatkah kamu dengan kerajinan mozaik? Yo, kerajinan mozaik kemarin Bu Ida sudah menyuruh anak-anak untuk membuat itu toh. Mozaik dengan daun Kering. ya. Nah, warnai gambar bunga di bawah ini menggunakan kertas warna yang dipotong-potong. Jadi kemarin kan sudah daun. Nah, sekarang menggunakan kertas boleh kertas sampul yang sudah nggak terpakai, nanti disobek-sobek, digunting, dan ditempelkan seperti ini. Aduh, bentar ya. Nah, seperti ini ya, Nana. Ya, anak-anak sudah melihat ya bentuk bunganya? Ya, jadi nanti tugas kalian menempelkan bunga, menempel dan bentuk bunga seperti ini. Pakai kertas yang sudah tidak terpakai aja ya anak-anak. Jangan yang baru gitu, yang sudah nggak terpakai saja bisa dimanfaatkan. Nah, ini ada gambar apa anak-anak? Apa? Bunga. Toko bunga. Iya, toko bunga. Nah, bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya, bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Ungkapan bela sungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena itu, banyak orang yang memerlukan bunga. Maka, ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut. Jadi bunga itu banyak manfaatnya ya anak-anak. Bisa untuk apa? Pernikahan ataupun ungkapan bela sungkawa. Ya. Lanjut kita berlatih. Masih ingatkah kamu cara menyelesaikan soal pembagian? Masih ingat nggak? Nah, ini ada contoh. Seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya ada 141 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat yang masing-masing memuat tangkai bunga sama banyak. Proses di atas ditulis dalam bentuk pembagian. Nah, pembagiannya kalau dalam bahasa Jawa itu apa, Dek? Poro, gapit. Nah, jadi angka 141 ini kalian taruh di sebelah kanan, kemudian kalian buat garis seperti ini, dan tulis angka 3 di sebelah kiri. Nah, jadilah seperti ini. 141 bagi 3, kita lihat satu angka dulu. 1 dari sebelah kiri ya. 1 bagi 3 kan nggak bisa. Ya. Nah, 1 bagi 3 nggak bisa, berarti kita harus memakai 2 angka, yaitu 14. Nah, 14 dibagi 3 berapa? 4. Ya, 4 taruh di atas sini. Terus 4 kali 3 berapa? 12. Nah, angka 12 taruh di bawahnya angka 14. Jadi lurus dengan ini ya anak-anak puluhannya.
Nah, kemudian kita kurangi. 4 kurangi 2 berapa? 2. 2. Nah, 1 kurangi 1 kan 0. Jadi nggak usah ditulis ke nolnya. Jadi, nah, tinggal angka 2. 2 dibagi 3 kan nggak bisa. Jadi, angka satunya ini kan belum terpakai. Jadi kita turunkan. Jadinya angka 21. Nah, 21 ini dibagi 3 berapa? 7. 7. Jadi 7 dikali 3 sama dengan 21. 21. Ya. Nah, kemudian kita kurangkan. 21 kurangi 21 berapa? 0. Jadi kalau sudah mencapai angka 0 berarti pembagiannya sudah selesai ya. Jadi 141 bagi 3 sama dengan 47. 7. Ya, 47. Nah, di sini kemarin anak-anak sudah mengerjakan ini belum? Udah. Sudah ya. Nah, coba angkanya beda nggak? Beda ya kayaknya. Iya. Iya, angkanya beda. Kalau kemarin kan 144 bagi 6. Nah, sekarang 400. Siti memiliki 484 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 4 buah vas bunga dengan banyak tangkai bunga yang sama pada masing-masing vas. Berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga? Nah, coba anak-anak sekarang cepet-cepetan program angka 484 bagi 4. Yuk, sekarang kerjakan dulu. 184. Kok cepet sekali? Pakai caranya, Le. Pakai caranya seperti ini ya, Progapit ini. Yuk. 484 bagi 4. Yuk. Yuk bareng-bareng. Soalnya tadi. Oh ya. Ini. Ya, 484 bagi 4. Ya. Yuk, kerjakan dulu. Iya. Empat ratus 84. Oh, maaf, ulangi. 100. Bentar. Ayo, Bu.
400. Ini anak-anak sudah bisa melihat belum? Udah. Ya, Ada. 424 dibagi dulu. Bagi 4. Dibagi 4. Nah, sekarang kita hitung yuk. Angka 4-nya dulu yuk. 4 dibagi 4 berapa? 1. 1. Nah, 1 kali 4 berapa? 4. Nah, kita kurangkan. Kurangi. 4 kurangi 4? 0. Nggak usah ditulis nolnya. Terus, angka 8-nya kita turunkan. Nah, 8 bagi 4 berapa? 2. 2 kali 4 berapa? 5. 8. 8. 2 kali 4 itu 8. Terus dikurangi. Nah, 8 kurang 8? 0. Nggak usah ditulis nolnya. Langsung angka 4-nya di sini kan kita belum memakai toh. Nah, berarti angka 4-nya ini diturunkan. Ini lurusnya ya. Terus 4 berapa? 1. 1. Nah, 1 kali 4? 4. Ya. Terus kita kurangi. 4 kurangi 4. 0. 0. Jadi hasilnya nomor 1 tadi 484 dibagi 4 sama dengan 121. 21. Betul sekali. Itu ya. Lanjut nomor 2. Nomor 2. Pohon melati Lani berbunga sangat banyak. Lani memetik 224 bunga melati. Lalu ia menyimpannya dalam 4 buah tempat. Masing-masing tempat memuat bunga sama banyak. Berapa banyak bunga melati pada setiap tempatnya? Bagaimana anak-anak? Ayo, bagaimana? 224 224 dibagi 4. Ya. Yuk kita hitung lagi bareng-bareng. Berapa tadi? Ingat nggak? 224. Ingat-ingat ya. Bagi 4. 224 ya kan dibagi 4. Benar nggak? Ya, 224 bagi 4. Lanjut. Yuk kita lihat satu angka dulu sebelah kiri. 24 bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena angka 2 itu adalah angka kecil. Jadi angka kecil nggak bisa dibagi angka besar. Jadi kita ambil 2 angka di sini. Jadinya berapa? 22. Nah, 22 bagi 4 berapa? 5. Nah, 5 dikali 4 sama dengan berapa? 20. Kita tulis di sini. Terus dikurangi. Yuk, kurangi. 2 kurangi 0? 2. 2. Terus 2 kurangi 2? 0. Nggak usah ditulis ya.
Lanjut, 2 dibagi 4 kan nggak bisa. Berarti angka 4-nya ini belum dipakai, berarti diturunkan. Nah, 24 bagi 4 berapa? 6. 6, betul. Nah, 6 kali 4 berapa? 20. Ya, 24. Betul. Kurangi. 24 kurangi 24. 0. Jadi hasilnya nomor 2 tadi 224 bagi 4 sama dengan ya, hasilnya 56. Betul. Ini udah pintar-pintar. Lanjut ya. Ini pembelajaran 4. Yuk kita amati. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Nah, perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi bat, umbi lapis, dan akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Nah, nih kita lihat. Sebelah kiri ini ada gambar apa? Putih ini anak. Umbi. Ayo, umbi apa ini? Ubi jalar. Terus bawang. Terus ada singkong. Ya, kita bisa lihat di sini. Kalau kentang dan ubi jalar itu adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Kalau bawang dan bunga bakung itu dengan umbi lapis. Kalau wortel dan singkong itu dengan umbi akar. Lanjut, nah, amati umbi dari tanaman-tanaman tersebut. Kan, persamaan dan perbedaannya yang terlihat. Jadi, nanti anak-anak mengerjakan ini. Ada, terus dibuat tabel nomor 1, 2, 3. Persamaannya apa? Terus, umbi batang atau umbi akar atau umbi lapis nanti dicentang-centang. Nah, lanjut. Menurutmu, mengapa bawang merah disebut umbi lapis? Ayo, dijawab anak-anak. Mengapa kok bawang merah itu disebut umbi lapis? Kenapa anak-anak? Ayo anak-anak. Bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, kenapa anak-anak? Karena bawang merah itu merupakan apa? Ini loh. Bagiannya berlapis-lapis. Kalian sudah pernah bawang merah belum? Sering membantu ibumu masak? Ya. Nah, itu dia. Jadi ketika kalian membuka, itu pasti ada kulitnya berlapis-lapis. Iya enggak? Iya, betul. Lanjut. Pernahkah kamu melihat tanaman perkembangbiakan bawang merah? Ada yang di rumah membuat itu enggak? Kok membuat menanam bawang merah enggak? Enggak. Nah, nanti bisa dicari di browsing ya, cara berkembangbiakan dengan bawang merah, yaitu dengan apa? Terus dituliskan
Apa yang kamu peroleh informasinya dituliskan di sini. Nanti tugasnya ini ya. Lanjut, menanam umbi, batang, atau singkong tergolong mudah. Kita tinggal memotong batang tersebut, lalu menanamnya. Tunggu beberapa hari, maka kalian dapat melihat dan daun tumbuh dari batang tersebut. Kalian di rumah punya pohon singkong? Punya. Nah, ya, alhamdulillah ya. Kalau punya, jadi kalian bisa melihat perkembangannya. Sebentar ya. Ini Bu Ida mau ngecas laptop dulu, ndak mati. Yuk, lanjut anak-anak. Lanjut ya. Nah, kalian di rumah sudah punya tanaman singkong atau di kebun atau di sawah? Ya, kalian lihat di sana kalau singkong itu termasuk berkembang biaknya dengan cara apa? Ayo. Tunas. Ya, Batang. Ayo, dengan cara apa? Batang singkong yang tidak terpakai dapat digunakan sebagai alat pengaman juga, dan bisa juga dengan cara itu tadi, kita memotong batangnya, kita tanam. Nah, terus lanjut. Batang singkong terdapat permainan, lebih tepatnya sebagai alat ukur lompatan dalam sebuah permainan. Nah, ini ada permainan baru. Kalau bambu, kalau sekarang kita menggunakan menyiapkan garis batas. Dari sini kalian bisa menggunakan alat itu tadi, singkong, batang singkong tadi ya, untuk menggaris-garis. Siapkan batang untuk alat mengukur lompatan. Mulailah mengambil ancang-ancang. Berlarilah sampai garis batas lompatan. Melompatlah sejauh-jauhnya dari garis tersebut. Batas di lompatanmu. Ukurlah jarak lompatanmu menggunakan batang singkong. Urutkan temanmu dari yang paling jauh lompatannya. Nah, kalau ini adalah gambar tanaman yang umbi. Nah, itu tadi ya, nanti bisa dipraktekkan dengan temanmu atau kakak atau adik-adikmu. Lanjut, di sini kita melihat perkembangbiakan jenis-jenis umbi-umbian. Nah, kita berlatih lagi. Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah berbagai makanan. Nah, kalian suka umbi enggak? Suka singkong? Tidak? Oh, enak sekali loh. Itu bisa kalian rebus, terus kalian goreng, terus dikasih ya balado. Enak sekali ya anak-anak. Coba deh buat, enak sekali ya. Hari ini Siti dan teman-teman belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong, yaitu geduk. Baik, geduk, anak-anak suka nggak geduk?
Itu enak ya. Mereka bekerja sama, mereka membagi tugas dengan merata, sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-temanmu? Pernah ya? Pernah bekerja sama? Coba. Nanti setelah ini kalian tuliskan pengalamanmu tentang bekerja sama dengan teman. Terus ditulis di buku, nanti difoto kirimkan WA. Itu ya anak-anak. Ya, kalau misalnya tidak ada kerjasama dengan teman, bisa juga bekerja sama dengan orang tua atau adik atau kakakmu. Misalnya belajar memasak apa, singkong, atau belajar memasak getuk, atau apa, terserah kalian, atau timus, ya. Nah, sudah paham anak-anak? Ya, jadi nanti kalian belajar memasak, bekerja sama dengan orang tua, adik atau kakak atau temanmu dan tulis di sini. Nanti ceritakan bagaimana pengalamanmu. Kalian sudah pernah masak belum? Pernah. Pernah. Oh ya, pernah. Sudah pernah ya. Sama siapa masaknya? Sama teman. Ya, masak apa? Telur. Masak telur? Cilok. Masak cilok? Cilor. Oh, cilor. Ya, masak cilor. Terus apa lagi? Nah, kira-kira setelah 1 jam kita belajar bersama, Halo, anak-anak, apa yang kalian rasakan? Halo, anak-anak, Senang. Ya, senang. Terus, kalian paham nggak dengan penjelasan Bu Ida? Paham. Paham. Jadi nanti tugasnya yaitu apa? Ayo, tugasnya tadi apa? Menuliskan pengalaman memasak. Terus sama menyebutkan ciri-ciri bunga. Bisa bunga Rafflesia arnoldi, atau anggrek, atau melati. Jadi memilih salah satu bunga ya. Bukan ciri bentuk dan ciri khasnya. Tuh. Anak-anak, ada yang mau ditanyakan enggak? Yakin nggak ada yang mau ditanyakan? Kalau tentang pembagian tadi sudah bisa belum, Poro Fit? Sudah. Sudah bisa ya? Coba sekarang anak-anak dibuka videonya, kita foto bareng yuk. Buat komentari kalau anak-anak sudah mengikuti. Videonya dihidupkan ya. Ya, kok belum keluar ini videonya? Sudah diaktifkan belum kameranya? Kok belum ada fotonya ya? Belum ada videonya. Sinyal apa ya, Nak ya?
Belum ada videonya nih. Belum ada videonya. Tuh, belum keluar ya video kalian. Kenapa ya? Sinyalnya apa ya, Naya? Belum ada video kalian loh. Jadinya kayak gini. Gak ada video foto kalian di sini. Udah. Kalau nggak ada videonya nggak apa-apa. Yang penting nanti kalian anak-anak bisa menuliskan nama dan nomor absen di grup WA ya yang sudah mengikuti Zoom Google Meet kali ini. Ya. Jadi anak-anak nanti mengirimkan tulis ya. Nah, Mengirim apa? nanti kalau sudah ini anak-anak bisa mengirimkan nama di YouTube di itu grup WA. Nanti absennya di situ ya. Soalnya ini kok tak lihat-lihat videonya nggak keluar semua. Ya, itu saja. Nah, anak-anak, setelah 1 jam kita belajar bersama, semoga anak-anak mengerti materi dari Bu Ida dan bermanfaat bagi kalian semua ya. Ya. Insya Allah besok Kamis kita Zoom atau Google Meet lagi. Jangan lupa besok Rabu kita libur ya. Ya. Dan jangan lupa nanti memasang foto di selamat hari tahun baru Islam ya. Ya. Ya sudah, sebelum akhir pembelajaran kali ini, marilah kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa salihat Anak-anak jangan lupa ya doa sebelum belajar dan sesudah belajar. Supaya apa? Agar kita diberi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sudah cukup sekian dari Bu Ida. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak. Ya, terima kasih. Terima kasih ya sudah mengikuti. Ya, materi sendiri. Itu